The thing that God really cares about is faith. The Bible clearly tells us that it's faith that pleases God. God loves the person who believes. You have to believe. You have to have faith in Him. Faith is a life of action based on what you believe to be true. Jesus Christ said, "Let not your hearts be troubled." Why did He say this? Because He wants you to have faith that He will take care of all your needs. Faith is doing your part, which is trusting God to do His part. Your part is to believe. That's all you need to do. And then you leave God to do His part. Your part is to stand on God's Word. His Word that says nothing is impossible with God. So let me ask you, are you doing your part? Are you believing? Are you believing and standing on God's Word? Are you walking by faith and not by sight? Strong faith comes from knowing and believing that Jesus Christ not only rose from the dead, but He defeated the devil. He defeated death, hell, and the grave. Strong faith comes from meditating on God's Word. Strong faith is cultivated and developed when you not only read the Word of God, but you internalize it. You ponder on it and dwell on it. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan minggu ini dan sepanjang hidupnya, boleh berkenan melambaikan tangan. Yang sebelah kiri merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita saudara. Saya percaya tidak ada dari kita yang tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Sungguh kasih setia Tuhan melingkupi setiap kita. Oleh sebab itu kita mau persiapkan hati kita yang terbaik. Bawa persembahan, pujian, korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak terima segala pujian kita. Mari kita mau datang. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap hidup kami. Kami terlebih bersyukur Tuhan karena kami boleh ada sebagaimana kami ada di tengah-tengah kami hari ini. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Bukan karena usaha kami sendiri, tapi semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Tuhan karena kami tahu kami punya Allah yang setia. Kami tahu kami punya Allah yang senantiasa menaungi setiap hidup kami dan tidak pernah melepaskan pandangannya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau bawa persembahan pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biar setiap pujian kami membawa berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Membawa terang dan damai sukacita meliputi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus mari semua yang percaya katakan amin. Mari persembahkan hadirat yang terbaik buat Tuhan kita.
Mari masuk ke hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami bawa persembahan kami Tuhan, korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Oh, kami bawa Tuhan, mari pujikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan Tuhan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari persiapkan hadirat-Mu, persiapkan hatimu, masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bersama pujikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Yes Tuhan, kami persembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau. Korban syukurku yang terbaik bagi. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri, persembahkan hadirat Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Syukur sebab Tuhan baik selamanya, selamanya ku bawa. Yes Tuhan, kami persembahkan yang terbaik, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, yes Tuhan, kami rindu persembahkan yang terbaik Tuhan hanya bagi nama-Mu. Kami rindu persembahkan yang terbaik dari apa yang ada pada kami Tuhan, hanya demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu kami mau pujikan pujian ini Tuhan sebagai persembahan kami, karena kasih karunia dan berkat-Mu Tuhan. Mari segenap jemaat Tuhan. Ku bawa korban. Ini yang kami bisa persembahkan Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya Tuhan baik, selamanya. Kami bawa, ku bawa
Tuhan, sebab hanya Kau yang sebaik-baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak dimuliakan. Hatiku limpah dengan syukur. Yes Tuhan, kami mau bersyukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku, yes Tuhan, kami terlebih bersyukur sebab Engkau setia, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Serahkan puji dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang setia. Oh, mari naikkan syukur-Mu sebab Dialah yang baik. Oh, sebab Dia yang layak terima pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami mau bawa yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Oh, sebab Kau yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Tiada nama lain selain Kau Yesus. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan lebih dari apapun. Haleluya, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Hanya nama-Mu yang bertahta di atas segalanya Tuhan, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari lebih lagi angkat tangan-Mu, naikkan pujian. Dimuliakan, yes Tuhan, hanya Kau layak ditinggikan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta. Yes Tuhan, Kau yang berkuasa, haleluya. Yesus Tuhan,
bagi Tuhan, nyatakan dimuliakan, dimuliakan. Hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Segala puji, hormat, kemuliaan. Yesus Tuhan, Kau Raja setiap kami. Yang berkata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Segala puji hormat bagi Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Beri kemuliaan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Yes Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau lah yang layak terima segala pujian. Sebab hanya Engkau lah yang layak terima segala syukur kami Tuhan. Kami mau terlebih bersyukur Tuhan, karena kami percaya Engkau telah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami terlebih percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu nyata Tuhan, tidak terlepas di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan. Mari segenap umat yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan bersama katakan amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Berikan salam kanan kirinya, katakan bersyukur atas kebaikan Tuhan bro. Bersyukur atas kebaikan Tuhan sis, atas hidup kita yang luar biasa. Kita mau sama-sama bersyukur. Na 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 na. Kita mau katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Kita mau sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Tuhan kita baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Na 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 na. Amin. Katakan sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Mari semua yang punya tangan, angkat tangannya, tunjukkan kebaikan Tuhan. Bersyukur yang masih punya kaki. Kakiku berlompat bagimu, yes. Sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Sama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya. Sebab hanya Dia kasih setianya, kasih setianya. Sorak-sorai buat Tuhan. Yes, sebab hanya Dialah Allah yang ajaib. Amin. Hanya Dialah Allah yang penuh kuasa. Mari sama-sama bersorak-sorai, berikan sukacita yang terdahsyat bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, sekali lagi pujikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kemenanganku, layak berkuasa. Dialah yang layak memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yes Tuhan, sebab nama-Mu ajaib. Mari kita mau sama-sama pujikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kami. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari semua umat yang percaya katakan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dialah yang memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari sekali lagi pujikan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan kami hanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari senang umat Tuhan, sama-sama sorak-sorai. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yes Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang ajaib. Hanya Engkaulah yang layak terima kepujian dan kemuliaan. Mari sama-sama
mengucap syukur karena nama Tuhan adalah nama yang ajaib. Dan segala cara Tuhan yang tidak terlihat oleh kami, yang tidak pernah terpikirkan Tuhan di dalam benak kami, itu semua ada dalam rancangan-Mu saja Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara, Engkau yang bertindak dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan sepenuhnya Tuhan. Mari pujikan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu
selalu punya cara untuk menolong kami ya Tuhan. Kau selalu punya cara yang terbaik untuk menolong kami semua Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu sampai hari ini Tuhan. Hari ini kami sanggup ada karena Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan yang datang dalam letih lesu dan berbeban berat. Biarlah Kau hiburkan, Kau kuatkan, Kau berikan mujizat-Mu sampai hari ini Tuhan. Yang masih sakit Tuhan mungkin terbaring di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan. Biarlah Kau izinkan kesembuhan itu terjadi malam hari ini sampai kapanpun Tuhan. Hari ini sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Pagi ini sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Yang hari ini butuh mujizat Tuhan. Karena semua pintu tertutup dan tidak ada jalan keluar. Bahkan hari ini Kau berikan aliran mujizat itu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Demi nama Yesus kami sungguh berdoa Tuhan. Hari ini kami pulang membawa sukacita yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga hari ini kami belajar Tuhan akan kuasa kesembuhan firman Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan, semua yang ada dalam firman Tuhan mendatangkan kuasa kesembuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi kita semua yang hari ini mau disembuhkan Tuhan. Yang di segala aspek yang sakit, semua kebutuhan-kebutuhan Anda yang sakit hari ini sembuh dengan kuasa firman Tuhan. Pagi ini biarlah jangan andalkan hatimu, rendahkan hatimu ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu bisa masuk dalam kehidupan kita semuanya. Rendahkan hatimu. Biarlah pagi ini pulang dari tempat ini, bukan kuasa yang lain yang masuk, bukan kuasa lain yang bekerja, tapi kuasa firman Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Dan kita semua yang percaya kasih Tuhan, kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, hari ini aku sembuh. Hari ini aku terima mujizat. Hari ini aku terima segala yang daripada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya pagi ini belajar dengan tema, sama-sama kita sharing dengan tema kuasa kesembuhan dari firman Tuhan, saudara. Saudara, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan tiap hari, kalau itu seturut dengan kehendak Tuhan, pasti kita akan bisa mendapatkan semua mujizatnya. Banyak orang berkata bahwa apakah benar firman Tuhan itu berguna dalam kehidupanku. Pagi ini kita sama-sama belajar, saudara. Bahkan kalau Anda tahu, Anda paham ceritanya, Anda paham alurnya, Anda paham fondasi yang benar dari firman Tuhan, maka Anda akan berkata firman Tuhan itu memang benar selama-lamanya. Mari kita buka di Amsal pasal 4 ayat 20-22. Kita belajar bagaimana dari perkataan firman Tuhan, kita belajar bagaimana detail teknisnya, saudara. Bagaimana teknisnya dari perkataan firman Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Amsal 4 ayat 20-22, baca yang keras 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sebenarnya ayat ini sudah beberapa kali kita sharingkan, tapi hari ini kita detailkan dan jadi kehidupan dan kesembuhan. Yang mau katakan amin. Ada 4 petunjuk yang diberikan dari Amsal pasal 4 ayat 20-22 supaya firman Tuhan yang kita baca ini kelihatannya cuman 3 ayat, tapi dapat jadi obat untuk tubuh jasmani Anda dan saya. Dapat jadi pemulihan seutuhnya bagi hidup Anda dan saya. 4 petunjuk ini, yang pertama sampai yang keempat, kalau Anda perhatikan baik-baik, minggu depan kita terima perjamuan kudus. Kita selesaikan sampai keempat. Pagi ini kita selesaikan di 2 petunjuk yang awal supaya dasarnya kuat. Minggu depan 2 kali ibadah dengan perjamuan kudus saya akan layani Anda, saudara. Yang pertama yang kita bahas yang pagi ini sampai yang kedua saja. Yang pertama baca yang keras, perhatikanlah perkataanku. Dan yang kedua apa, saudara?
arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Dan petunjuk yang ketiga adalah, apa saudara? Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Dan petunjuk yang keempat, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, saudara, mari kita bahas yang pertama. Artinya apa? Anda harus memperhatikan perkataan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Saudara, Tuhan itu mengirimkan sebuah sinyal perhatian kita yang sepenuhnya pada waktu ia berbicara dengan kita. Saudara. Siapa di tempat ini yang anaknya sudah mulai punya teman dekat yang lain jenis, sesama jenis kan cuman koncoan. Ini teman khusus, girlfriend or boyfriend, angkat tangan. Mulai teman dekat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini saya bicarakan anaknya loh ya, bukan Anda loh ya. Kalau Anda sudah tidak bisa, saudara, wis ora iso. Ini anaknya, ya kan. Anda perhatikan, anak-anak kita kalau sudah mulai suka mojok, guyu-guyu dewe. Dari depan ini, iki danu gitu ini. Oh ya, sudah makan aku. Kamu udah makan belum? Alah. Ada sinyal-sinyal yang anak kita tuh terima perhatian, sehingga anak kita itu seakan-akan tuh sadar, oh iki orang merhatikan, dan aku sungguh senang kalau orang ini telepon. Sama saudara, Tuhan tuh pengen menyayangi dan mengasihi Anda. Lah untuk menyadarkan Anda dan saya, Tuhan tuh menginginkan perhatian kita yang sepenuhnya pada saat ia berbicara kepada kita. Bayangkan apabila Allah yang Maha Kuasa sendiri itu berkenan untuk bicara kepada Anda dan saya, maka semua protokoler yang berlaku itu mengharuskan kita untuk mendengarkan dia dengan sikap hormat dan penuh perhatian. Coba Bapak Ibu saya tanya, Bu, Anda pernah ngomong sekian kalimat, suamimu kelihatannya wajahnya, cuman kelihatannya mendengarkan. Terus mari ngono bar entek iki berkalimat-kalimat mungkin satu buku be. Terus baru suami Anda ngomong ini, "Mah, jangan kowe mau ngomong apa tuh barusan?" Pernah enggak Saudara? Hah, sering. Pernah ya? Nah. Pak, saatnya pembalasan, Pak. Bapak pernah enggak WA, telepon, ngomong face to face diulangi sampai 2 kali? Terus malam hari sebelum tidur, Anda tanya, "Mah, tadi yang aku telepon udah dilakukan belum?" Loh, yang mana toh, Pak? Pernah enggak, Pak? Pernah enggak? Ora pani pasti. Urusannya berat, Pak, gitu kan. Ya, Bapak tahu sendirilah gitu kan. Artinya apa? Itu yang satu rumah, Saudara. Bojone dhewe, Saudara. Bayangkan kalau Allah yang Maha Kuasa tuh berkenan ngomong sama kita, artinya semua protokoler yang Anda lakukan, yang sedang Anda berlakukan sekarang, Anda sedang Zoom lah, sedang WA lah, dengar ke YouTube lah, nonton TV lah, nonton drakor, masak, itu mengharuskan Anda dan saya untuk selesai, dengarkan dia dengan sikap hormat dan penuh perhatian, Saudara. Dalam seluruh isi Alkitab jelas sekali terlihat bahwa kunci rahasia untuk dapat menerima kesembuhan dari Tuhan adalah hal mendengar. Simple janjane. Saya akan menegaskan kembali, Saudara. Kunci rahasia untuk menerima kesembuhan ilahi adalah mendengar. Apapun sakitnya,
Seberapa parah pun masalah yang Anda hadapi, seberapa parah pun Anda mengalami bencana atau sakit, saudara. Kunci rahasianya untuk menerima kesembuhan dari Tuhan itu adalah hal mendengar. Jadi Anda perhatikan, kuncinya adalah apa yang didengar dan bagaimana cara kita mendengar. Tidak mungkin ada pemberitahuan ulang. Bahkan diulangi bolak-balik aja Anda nggak nangkep, saudara. Perhatikan kuncinya. Apa yang didengar? Ngomong kiri kanan yang keras. Apa yang didengar? Dan yang kedua apa, saudara? Bagaimana cara kita mendengar? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Yesus juga berkata, perhatikanlah bagaimana kamu mendengar. Kita harus melakukan kedua-duanya. Perhatikanlah hal-hal apa yang Anda dengarkan dan bagaimana cara Anda mendengarkan hal-hal tersebut. Mari kita buka Ayub 12 ayat 11. Ini bagi ibu-ibu yang masak mesti paham. Siapa ibu di tempat ini yang memasak sendiri masakan buat keluarganya angkat tangan? Mesti paham. Karena apa? Sebelum disajikan mesti diicipi. Betul ya. Kalau beli kan yang ngicipi kan kokinya yang jualan kan gitu kan. Kalau Anda yang masak, Anda yang ngicipi. Ayub 12 ayat 11 ngomong apa? Baca yang keras. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Loh, maksudnya Pak, kalau Anda ngicipi makanan, mesti ono suara kecapnya. Betul ya? Betul ya? Nek ngecap terus, geragas berarti. Tapi kalau ngecap makanan, wah kurang asin, tambah asin. Betul kan? Wah kurang manis, tambah. Wah kasinan, tambah yang manis supaya enggak kasinan. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Pas makan, ono durine, wah kebablasan. Hati-hati ya, ini ikan yang Pak Mah masak, Ibu masak, ini ikan yang kita beli masih ada durinya, hati-hati ya. Ya, hati-hati, iku laosnya durung tak pisah, sapa ngerti kecokot laos apa jahe dibuang daripada orang enak. Ya, ngerti ya? Ya. Sama, telinga itu juga menguji kata-kata, seperti langit-langit kita tuh mencecap makanan. Keluaran 15 ayat 26 ngomong apa? Coba baca. Keluaran 15 ayat 26, baca yang keras. 2, 3. Maka stop. Baca yang keras. Aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Terus yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau Anda enggak pengen sakit apapun, karena Tuhan tidak menimpakan kepada kita penyakit manapun, bahkan Dia Tuhan yang menyembuhkan kita, perhatikan di awal firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti apa saudara? Segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Makanya loro ini dipikir baik-baik. Loro, yo diobati toh. Ya wong bebal saudara. Harusnya kan ada sesuatu yang Anda mikir, loh janjane aku ki salah apa ya Tuhan ya. Loro didoake berkali-kali, rak pernah ono pemulihan. Berarti jangan-jangan dia enggak ada yang memberitakan firman Tuhan sudah setiap harinya.
Karena nggak ada yang masuk, cuman nunggu kunjungan hamba Tuhan mendatangi. Pas dikunjungi kuat, pas keluar, sak keluarga, nggak ada yang memberitakan firman Tuhan sehingga dia mendengar suara Tuhan. Ora ono. Makanya kalau Anda punya anggota keluarga yang sakitnya parah, sebenarnya Anda bisa mendoakan dan anggota keluargamu sembuh. Yang paham katakan amin. Kuncinya simple, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, sebelum Anda doakan orang sakit, Anda ngomongi, dengarkan saya ya sungguh-sungguh ya. Kamu pengen sembuh kan? Tidak saya ngomong loh, mungkin. Dengarkan saya ya, bacakan. Keluaran 15 ayat 26 Anda bacakan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tiap hari kamu tak bacain Alkitab ya. Perhatikan sepenggal kalimat yang terakhir. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan berkata kepada umatnya, bahasa saya, aku bersedia menjadi dokter bagi tubuh jasmanimu. Aku jadi dokter rak apa-apa, kata Tuhan. Dengan bahasa saya sederhanakan dengan bahasa yang mudah. Tapi untuk itu ada syarat yang harus dipenuhi. Anda kan mesti tanya, syaratnya apa ya dok? Kan dokternya Tuhan toh. Yaitu jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Itu perkataan dalam bahasa Ibrani. Kata mendengarkan. Dalam bahasa Ibrani yang asli, yaitu syama. Tulisannya sama, bacanya syama. Diterjemahkan menjadi sungguh-sungguh mendengarkan. Itu kata kerja dari kata kerja mendengar yang diulang-ulang. Kalau shalom orang dijawab, selalu worship leader ngomong apa? Shalom Bapak Ibu semuanya. Wah kurang kompak, betul ya? Shalom, diulangi lagi kan? Shalom. Sama, kata syama itu terjemahannya sungguh-sungguh mendengarkan. Itu kata kerja yang artinya mendengar tapi diulang-ulang. Makanya kalau Anda ngomong sama orang yang sakit, sama keluarga Anda, dengarkan saya. Yo tak rungokke. Setalah. Dengarkan baik-baik, lihat ke saya waktu ngomong. Perhatikan kata demi kata ya. Itu diulangi sudah. Sampai enggak ada distorsi, enggak ada gangguan. Yo tak rungono. Itu seandainya diterjemahkan secara harfiah, ayat itu bunyinya kayak gini. Ayat itu bunyinya kayak gini. Jika kamu mendengarkan dengan mendengarkan suara Tuhan Allahmu, sampai 2 kali sudah. Nek kowe ngrungokno dengan ngrungokno suara Tuhan Allahmu, itu loh cara kata mendengarkan yang diteken. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan ini? Saudara, pada saat ini saya cerita apa yang sudah terjadi yang saya alami. Waktu Opa John, gembala senior kita meninggal, itu kan pas PPKM pertama kali di kota Semarang. Masih ingat ya? Nggak boleh ibadah, kantor-kantor disuruh tutup semua, nggak boleh ada yang masuk. Kalau masuk maksimal sekian orang, tapi tempat ibadah nggak boleh. Pagi masih WA sama saya, Dedi kok sedih ya Gustaf, nggak boleh ibadah, padahal ini hari Minggu. Ya sabar Dedi, itu paginya, Minggu pagi. Malamnya meninggal. Saya, Anda pikir siap? Nggak siap. Waktu mama saya bilang, kamu ya yang jadi gembala. Bingung saya saudara. Saya bingung, saya tegang, saya mendengarkan semua pihak tak rungokno. Karena aku nggak pernah jadi gembala di gereja. Kalau jadi pemimpin di kantor, yang punya kantor saya sendiri.
Yang punya perusahaan saya sendiri. Tidak dengan banyak orang begini, cuman berapa yang mendengarkan guidance dari kami berdua. Bukan sebanyak ini. Dan apa yang dilakukan ayah saya kan saya nggak tahu, saudara. Karena ayah saya nggak pernah cerita, nggak pernah ngajari harus gimana, nggak pernah. Apalagi meninggalnya dadaan, saudara. Tegang, akhirnya apa? Begitu jadi gembala. Nggak ada yang namanya ibadah. Ada Zoom, tanya istri saya, Zoom 1 hari bisa 2 kali, saudara, dari pusat. Bahkan acara kantor sama acara Zoom bisa bareng. Jadi Zoom-nya metu kiri, acara gereja, acara kantor sebelah kanan. Jadi aku ngerungin tengah-tengah ini. Firman Tuhan berkata, maka kita harus begini, kantor kita tuh harus begini, maka ini begini. Bahkan pernah Zoom sama-sama rohani, double, saudara. Zoom sini, Zoom sana. Bingung aku. Memang sih firman itu masuk. Pertanyaan saya simpel, saya dengarkan enggak, saudara? Kelihatannya mendengarkan. Masuk enggak? Ora. Lah bingung kok, saudara. Sing kene juar. Sing kene Banyumane. Anda milih sing mana? Anda milih juar, ya terserah, saya rumahnya daerah atas, kan Banyumane. Kan bingung kan? Lah terus piye kita? Yang dimaksud dengan mendengarkan, karena kita itu kan punya 2 telinga. Coba yang punya 2 telinga angkat tangan. Pengen roh aja saya, siapa tahu ada yang kelainan 1 kan ya. Yang enggak 2 telinga angkat tangan. 2 ya Bu ya, 2 ya. Wah puji Tuhan Bu, puji Tuhan. Aduh. Telinga kiri dan telinga kanan. Mendengarkan dengan mendengarkan artinya mendengarkan perkataan firman Tuhan dengan kedua telinga kita. Ulangi yang keras. Yang ada di online ketik di live chat. Mendengarkan perkataan firman Tuhan dengan apa saudara? Kedua telinga kita. Telinga kanan, ayo dipegang telinga kanannya, telinga kanan dipegang telinga kanan dan telinga kiri. Ojo siji mlebu, siji metu nang Joar. Siji mlebu, siji metu nang Banyumane, ya ora barbar. Dengarkan kiri dan kanan. Jangan dengarkan firman Tuhan dengan telinga kanan sambil mendengarkan hal yang lain di telinga kiri. Anda akan bingung, saya bingung, saudara. Lah aku wis melu Zoom. Aku bingung dadi gembala kon piye. Akhirnya semua yang jemaat-jemaat lama didatangi satu-satu. Ada yang senior ngomong gini, kita lihat sepak terjang Gustaf tuh sampai di mana. Dalam hati saya sepak terjang, berarti jadi gembala lagi bawakan firman mbek bal-balan. Soalnya kan sepak terjang Gustaf bagaimana? Oh berarti aku mbak no firman jemaat tak jak bal-balan. Sepak terjang bro, bingung. Ki apa iki? Wonge sing ngasih masukan ke saya, wonge ora ono. Lho jane ngejak bal-balan, ora ono ki piye wonge? Bingung. Akhirnya saya menghadap siapa? Pembina saya. Bapak Nathanael S. Prayogo, GBI Gajah Mada. Karena saya kan masih PDP saat itu. Kalau PDP sama PDM itu punya pendeta pembina. Yang PDT, pendeta penuh. Lah nanti 2027 saya baru PDT penuh. Saya memang pendeta sepenuhnya, enggak butuh pendeta pembina. Waktu itu masih PDP, saya butuh pembina, saudara. Pak Nathan ini piye ya? Aku ki bingung ini. Semua jemaat tak datangi itu harus begini. Lah terus piye ki? Bingung, saudara. Masa aku menyukakan semua orang? Mati, saudara. Maka nanti rest in peace, Opa John. 2 tahun kas rest in peace Gustaf Iskandar, buyar kabeh. Karena mendengarkan banyak orang, sudah. Pak Nathan ngomong dengan bijak ngomong gini, tak beritahu ya Gustaf ya. Di awal-awal, waktu saya mulai mengembalakan GBI Gajah Mada, 4 tahun di awal. Aco, saya ditinggalkan banyak orang. 50% lebih meninggalkan saya. Kamu siap-siap saja. Pak Fauzi, Pendeta Fauzi Mangaranap, Gembala GBI BSB. Pak Gustaf,
yang sabar. Siap-siap ditinggalkan. Dengarkan suara Tuhan. Saya beritahu demi kasih Tuhan. YouTube, saya nggak pernah rekaman YouTube perkara gereja. Tapi karena banyak yang YouTube, maka saya rekaman. Saya stres ngomong sama kamera, saudara. Bener saudara? Bener? Kok dijawab ya? Tanya Bu Indara yang rekaman sama-sama. Ya Tuhan, ku percaya. Kosong. Lah wong kira 0 beda. Kamera. Shalom saudara. Orang harus jawab. Stres. Bingung online, bingung enggak ada yang jawab. Tapi tak lalui. Tadi pagi saya lihat subscribernya sudah mencapai 400 jiwa online. Dengan tepuk tangan pria Tuhan kita. Please like and subscribe. Anda ini, malah guyul. Anda ini nggak akan bisa ngijili kemana-mana. Apa Anda menggantikan saya? Kita lihat like and subscribe-nya. Kita lihat, kalau Anda menggantikan saya, kita lihat like and subscribe-nya berapa. Anda kan gampang, orang rasa berbusa-busa kayak saya. Ya kan? Anda tinggal jempolnya loh diketik like and subscribe. Kita punya target 10.000 jemaat online. Yang setuju katakan yes. Emang saya kira Pak? 400. Berapa ini? Targetnya 10.000, 10K. Wih dia. Kenapa? Loh aku kan punya telinga kanan dan telinga kiri. Tak rungokno, tak sampai no, apa sih tak begini? Apa yang saya takutkan itu apa? Anda yang punya jempol, angkat tangan yang punya jempol. Yang punya jempol, rada jempol, rasa angkat tangan. Anda punya jempol kan? Tinggal like and subscribe loh, apa susahnya? Saya mendengarkan, kiri dan kanan tak dengarkan, saya bagikan, saudara. Anda yang mendengarkan, ngomong sama yang Anda kirimin. Kene ngerungokke aja mbek nganggo masak. Aja mbek nonton bal-balan, dirungokno nganggo iki lho, apa iku? Headset. Nganggo apa? Koko cinta yang biasanya kamu pinjamkan papa apa namanya? Bluetooth, AirPod ya. AirPod iki lho saudara, bukan AirPod bandara, bukan AirPod. Jadi di sini ditekankan betapa pentingnya kita mendengarkan, memberikan perhatian yang tidak bercabang kepada Tuhan. Apa yang kita dengarkan dan bagaimana kita mendengarkan, itu penting sekali, saudara. Yang tak omongkan ini bukan cuman kunci untuk terima kesembuhan, tapi juga kunci untuk memperoleh iman. Dan kedua hal itu, kesembuhan dan iman, saling berkaitan. Serius. Iman itu yang memungkinkan Anda dan saya menerima kesembuhan. Sudah sampai hari ini saya masih hidup, padahal terdeteksi virus hepatitis C sejak tahun 2001. 2001 itu berarti berapa tahun sampai sekarang? 23 tahun. Isik urip, waras, imut-imut lagi. Ngombe obat Pak, ora? Dulu rutin temulawak. Setelah saya mulai pindah dari generasi one pack ke six pack, gara-gara temulawak kan ngeleh. Istri saya ngomong, kowe kok tambah syuk, tambah mendung, kita gara-gara temulawak gitu. Yesus rasa temulawak dalam nama Yesus, saudara. Sekarang ini saya sedang program, saudara. Supaya apa Pak? Ya supaya ideal, saudara, ya kan? Itu berhubungan dengan iman, saudara. Iman itu memungkinkan Anda dan saya itu menerima kesembuhan. Karena kesembuhan itu diberikan, disediakan Tuhan. Dan untuk memperoleh itu, Anda memperoleh manfaat dari mana? Firman Tuhan. Jangan sepelekan firman Tuhan. Baca Roma 10 ayat 17 ngomong apa? Jadi, apa saudara? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan akan menyembuhkan Anda dan saya, menyembuhkan orang yang Anda doakan. Jika Anda
punya iman untuk disembuhkan kalau Anda sakit. Kalau orang yang Anda doakan pengen sembuh, pastikan dia punya iman untuk disembuhkan. Kalau tidak bisa. Pernah dengar ngomong apa? Seorang ayah ngomong pada anaknya, "Papa mungkin ngomongin mbek kowe ra kurang-kurang nang." Diomongi terus sampai ndower. Ora pernah ngerti, selalu jawabannya, "Wes sembuh lah, ora iso lah, sembuh lah, ora iso, angel." Ya enggak bakal bisa. Kita nginjili sampai ndower rambut saya sekot tipis sampai mekerok. Sampai keriting. Nek Anda sembuh lah, tukang omonganmu, wes ora mungkin lah. Ya Anda enggak akan bisa, Saudara. Itulah kenapa penting Tuhan itu akan menyembuhkan. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya iman untuk disembuhkan. Anda nggak butuh mujizat pemulihan keuangan. Karena ekonomimu sakit, keuangan keluargamu sakit. Tak ulangi lagi, Tuhan akan menyembuhkan kesakitan ekonomimu, kesakitan keuanganmu. Kalau Anda punya iman untuk disembuhkan. Mungkin Anda belum punya iman untuk disembuhkan. Tapi ingat, hari ini mungkin belum punya. Tapi suatu saat iman itu akan timbul. Karena terus didengungkan, tiba-tiba klek jadi, Saudara. Serius, klek jadi. Sekarang pertanyaannya kita gali lagi. Bagaimana caranya iman itu bisa timbul? Kan itu harusnya, betul kan? Bagaimana caranya iman itu bisa timbul? Iman itu dikatakan timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan mendengarkannya, maka akan terjadilah apa yang dikatakan sebagai pendengaran itu. Yaitu kemampuan atau kepekaan untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, Anda ngomong sama orang, Anda keliling ngomong, dari sekian teman, satu hari Anda pulang capek kerja, tapi dari sekian omongan ketemu orang-orang, ada satu kalimat dari orang yang nancep di sini, jelep. Duh, aku ketoke kok dapat rema ya. Dapat firman dari Tuhan ya. Anda dengarkan saya, tiba-tiba dari 30-40 menit, ada satu kalimat yang Roh Kudus itu nancapkan Anda di dalam. Jelep. Itu yang namanya iman. Pegang erat-erat, aku ngerti, pasti kejadian. Itu Saudara. Anda punya kemampuan atau kepekaan untuk mendengar suara firman Tuhan dari kejadian Anda sehari-hari, dari membaca firman Tuhan, dari pendengaran yang hari ini Anda pasang telinga Anda baik-baik, maka itu akan timbul iman. Iman itu akan timbul bergantung kepada sikap kita terhadap firman Tuhan. Sikap Anda menyepelekan, Anda enggak akan pernah dapat iman dalam hatimu. Enggak akan pernah dapat rema. Dapatnya cuman logos. Tulisan-tulisan yang diwoco, tapi enggak pernah dapat rema yang timbul sampai ke dalam. Makanya ada pertanyaan simpel. Apakah kita mendengarkan firman dengan penuh perhatian? Apakah kita mendengarkan firman dengan kedua telinga kita? Apakah perhatian kita tertuju dan terpusat kepada firman Tuhan? Apakah kita benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan? Saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan dan kepada cara kita mendengarkan firman Tuhan. Itulah petunjuk pertama untuk menerima kesembuhan dan pemulihan hidup. Apa Saudara? Perhatikanlah perkataanku, perkataan Tuhan. Petunjuk yang kedua.
Baca yang keras. Anda harus mengarahkan telinga kepada perkataan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 20 ngomong apa? Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Terus baca yang keras, 2, 3. Anda tahu nggak, dalam Alkitab terjemahan King James, KJV, King James Version dikatakan, incline thine ear, artinya condongkanlah telingamu. Orang to incline, mencondongkan itu membungkuk, saudara. Jadi mencondongkan telinga maksudnya menurunkan telinga yang tadinya dangak, jadi untuk mendengarkan, menurunkan telinga ke bawah, dan itu butuh menurunkan secara fisik, memang butuh turun, harus menundukkan kepala. Artinya menandakan suatu sikap yang rendah hati dan terbuka kepada pengajaran firman Tuhan. Pak, saya butuh mujizat. Ya kita tak kasih tahu ya, aku dapat rema buat kamu yang ini. Maksud apa Pak? Wacana Alkitab dewe, nanti kan kamu dapat sendiri. Itu butuh kerendahan hati. Kalau sombong, songong Pak, wah wis buyar kabeh. Itulah kenapa hati-hati orang yang menurunkan kepalanya, menurunkan telinganya, menundukkan kepala untuk mendengarkan, itu suatu sikap yang rendah hati dan terbuka pada pengajaran firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai firman, ngomong kiri kanannya, ojo dilakukan, ojo dilakukan. Hidupmu gak akan bahagia, saudara. Ini Semarang kan lagi banyak gangster, ya kan? Saya kadang-kadang yo kudu guyu. Umur 16, 17 pakainya celurit. Lah celurit sama diambuk massa, menang mana saudara? Menang masanya kan? Menang masanya. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda dihabisi massa, ya kalau anak-anak Anda itu tidak sampai terluka, meninggal dunia saudara. Diajar habis-habisan. Karena kan ngomong tuh pihak polisinya, saya halalkan dihakimi secara massal. Ya bonyok tuh anak Anda, saudara. Yang ketiga, kalau anak Anda atau anak tetangga Anda ketangkep, Anda pikir tidak ada jejak digital di Google. Itu jejak digital, saudara. Dan tak beritahu ya, kalau Anda menerima karyawan, semua orang HRD selalu ngetik yang pertama jejak digital. Yang kedua, Anda dapat referensi kerja. Tempat kerjamu yang lama akan ditelepon. Bagaimana track record karyawan yang namanya ini. Yang ketiga, Anda dimintai pasti surat kelakuan baik. Betul? Sekarang kalau Anda pernah ketangkap gara-gara jadi gangster, memang Anda nggak butuh kerjaan. Anaknya, itu loh saudara. Kadang-kadang anak umur sekian, ora dipikir dowo. Kumpul jam 10 bengi, kaya aku biyen, kaya wong kentir, kan. Nek trek-trekan, kok yo. Cuma nek tawuran rak pernah kalah, kebal loh. Ada tusuk kayak apa, saya tenang aja ketawa-ketawa. Wedi pasti wong yo kebal loh. Lah sekarang loh, kebal sebelah ndi nek nganggo pistol. Masa kenapa? Condongkan sikap yang rendah hati. Anda punya tetangga anaknya petakilan, kene nang, ngono. Janjane kowe iki napa to ben bengi lunga napa? Oh kula ngene. Kowe tak kandhani yo, timbang masa depanmu suram. Golek kerjaan susah. Kowe dihakimi masa, buyar kabeh kowe. Serasa ngono-ngono. Saudara saya ngomong dengan penuh sungguh-sungguh karena Semarang kan lagi darurat koyo ngono ya kan. Pak, tetangga saya energinya kebesaran, Pak. Mungkin biyen autis we. Mungkin mamanya pas hamil mangan seafood we.
sehingga tenaganya kegeden. Nek tenaganya kegeden butuh pelampiasan, datang ke Dojo GBI Lamtera. Kita terima dengan tangan terbuka. Diajari karate, jujitsu, BJJ, kundau, silat, diajari kabeh. Bukan untuk ngamplengi orang, bukan untuk bela diri dan kesehatan. Sik kurang meneh tak melno kejuaraan nasional lho, kurang apa meneh. Wis kono kebukukan dhewe kono ning kejuaraan nasional. Nek kowe juara tak acungi jempol, tak kasih 5 juta kalau perlu kalau menang juara 1. Kurang apa coba gembala Anda ini, ya kan? Tapi kalau Anda di luar kepruk-keprukan lho gaya apa Saudara? Lho gembala Anda aja pensiun kok malah anaknya bugal. Buat apa Saudara? Itu tanda sombong Saudara. Yang juga katakan yes. Memang sombong. Amsal 4 ayat 20. Sebenarnya Tuhan sedang berkata, condongkanlah telingamu, tanggalkan konsep-konsep berpikirmu, konsep-konsep tindakan yang lama ditanggalkan, jangan tegar tengkuk, mekengkeng terus, tundukkan kepalamu, izinkan Tuhan mengajar engkau betapa baiknya Tuhan ini. Betapa indahnya hal-hal yang telah kusediakan, yang telah Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Jangan mengukur Tuhan dengan ukuran manusia. Karena Tuhan Allahmu, Tuhan yang setia dan penuh belas kasihan. Yang mau menerima kesetiaan dan belas kasihan Tuhan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itulah kenapa di sini kita menemukan suatu prinsip penting mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan hanya bisa bekerja dalam hati kita sejauh kita menyambut dan menerimanya. Jika kita tidak menyambut dan menerima firman Tuhan tidak ada manfaatnya buat Anda dan saya. Tak beritahu Saudara. Buka Yakobus 1 ayat 18 sampai 21. Baca yang keras 23. Juga lambat untuk marah. Terus, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ngomong kiri kanannya, makanya jangan ngamuk-ngamuk terus. Ya kan? Terus 21, sebab itu, sebentar, buanglah segala sesuatu yang kotor. Tindakan Anda kotor enggak? Kotor, tinggalkan mulai sekarang. Enggak mau, terserah. Saya orangnya simpel. Nek bahasa diplomasi gembala kan harusnya gini. Sesuatu yang kotor Bapak Ibu, jangan pernah dilakukan lagi ya. Emangnya aku tipe koyo ngono? Nah aku ora. Nek sing kotor tinggalkan. Ra gelem terserah. Ngono. Koyo ngene di gembala aku ya bingung Saudara. Saya tuh kalau ngomong blak-blakan, burung ono terserah, rak burung ono ya aku ya apa-apa. Ngamuk orang ngapain? Ayat 21 ngomong apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dalam King James Version ayat 21, kejahatan ditulis dengan kata naughtiness, kenakalan yang berlebihan. Wong nek jahat iku berarti nakal. Sing nakal iku berarti anak-anak. Siapa yang masih anak-anak? Angkat tangan. Bisa kesaksian ke depan? Perkataan firman Tuhan itu dapat menyelamatkan jiwa Anda dan saya. Menyembuhkan Anda dan saya. Memberkati Anda dan saya. Dengan berbagai cara apabila Anda dan saya menyambut dan menerimanya dengan sikap yang rendah hati. Oh enggak boleh ya Tuhan ya, maafkan saya Tuhan.
salah satu hal yang harus kita buang adalah kejahatan. Versi King James Version, kenakalan dibuang. Orang pakai istilah nakal itu selalu berhubungan dengan anak-anak. Bagaimana kelakuan seorang anak yang nakal? Salah satu ciri anak nakal adalah anak yang suka membantah pada waktu dikasih nasihat, pada waktu ditegur sama orang tuanya. Itu salah satu ciri anak nakal, suka bantah waktu dikasih nasihat, waktu ditegur, saudara. Tuhan sebenarnya sedang berkata, jangan bantah aku, nak. Jika aku ngomong sesuatu kepadamu, jangan berdebat dengan aku. Jangan sekali-kali kamu ngomong apa yang kukatakan itu tidak benar atau tidak mungkin. Atau sampai terbesit Allah tidak bersungguh-sungguh akan omongannya. Izinkanlah Allah mengajar Anda dan saya, saudara. Saya hidup sampai hari ini disaksikan oleh istri saya dan anak saya dan seluruh jemaat sampai hari ini bisa ada karena saya punya kekuatan, yaitu mendengar dengan penuh kerendahan hati, menerima apa yang Tuhan tugaskan. Walaupun saya paham, aku ora mampu, tapi karena kita belajar untuk menundukkan diri, saudara. Saudara, tema Natal luar biasa. Natal 2024, saya mendapatkan tema A Transforming Christmas, Natal yang mengubahkan. Ayat yang didapat sebagai ayat inti besarnya adalah Efesus 3 ayat 20 dari tema Natal kita. Dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jangan tidak mempersiapkan dirimu dan diriku, saudara. Apa yang Anda lakukan sampai akhir tahun ini, sungguh-sungguh melekat sama Dia. Dan nanti saat Natal kita akan sama-sama merayakan Natal yang mengubahkan. Karena Anda akan menerima yang dapat dilakukan oleh Tuhan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Siap-siap sambut Natal dengan bahagia. Dan waktu saya tanya lagi lebih detail, apa tema tahun baru 2025 selama tahun 2025 mendatang. Temanya adalah The Year of Happiness, Luck and Blessings. Tahun yang penuh kebahagiaan, keberuntungan dan berkat. Yang mau dan siap untuk menerima dengan segala segenap hati dan jiwamu. Dengan mempersiapkan rohmu di hadapan Tuhan. Yang mau katakan saya mau. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tim pujian maju ke depan. Itulah kenapa hakikat yang dimaksud dengan arahkan telingamu kepada ucapanku. Artinya kita harus datang kepada Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Engkau penolongku. Tuntunlah aku dan ajarlah aku dapat mengerti kehendak-Mu. Aku mengarahkan telingaku kepada ucapan-Mu. Yang ujung katakan, amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Arahkan hatimu hanya kepada Dia. Kekuatan dan harapan itu bisa muncul dari hal-hal sederhana. Bukan dari hal-hal yang wow, luar biasa, butuh gelar banyak, sampai profesor. Ora. Anda mau sembuh? Yang mau katakan yes? Anda mau menerima berkat Tuhan? Tuhan tidak nuntut kamu harus mengini. Ora. Kekuatan dan harapan itu bisa muncul dari hal sederhana. Dan dari orang-orang sederhana. Siapa saudara? Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Bersiaplah jadi berkat. Jangan tunda. Apa arti menunda? Yaitu cara kita tidak mencapai tujuan Tuhan karena kita menunda.
Itulah kenapa Lukas 9 ayat 59 sampai 60 ngomong apa? Lalu ia berkata kepada yang lain, ikutlah aku. Orang lain disuruh gitu ngomong apa? Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ingat Yesus ngomong apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jangan tunda apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, saudara. Amin, saudara. Mari kita bawa tubuh dan darah Kristus. Kita menerima perjamuan kudus di awal bulan Oktober ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Konsentrasi, fokus hanya puji dan menyembah Dia. Satu pujian, Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
Hari ini saya ingin Anda sama-sama fokus. Setiap kali Tuhan berbicara daripada hatimu, hari demi hari, sesuatu yang hidup dalam hati Anda dan saya. Terima iman itu, doakan tidak dengan jemu-jemu, terus doakan. Kalau Anda terima iman itu semakin hari semakin kuat, maka Anda dan saya akan menerima kesembuhan. Anda dan saya akan terima berkat-berkatnya. Yang juga katakan amin. Sebelum mengakhiri firman ini, mari kita angkat tangan kanan kita doa Bapa kami yang keras. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya bahwa cara kerja Tuhan tidak terselami, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara menolong kita, dan semua yang menjadi janji-janjinya pasti digenapi. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan melihat pengumuman.
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di GBI Lamtera, kiranya berkenan untuk melambaikan tangan. Kita akan berkenalan lebih jauh. Oh, selamat datang Kak di GBI Lamtera. Ada di sebelah Selamat sana. datang Kak, Tuhan berkati, welcome home, sampai ketemu di depannya Kak ya. Kami tunggu kehadiran di ibadah dan kegiatan kami selanjutnya. Mari kita angkat tangan kita dengan persembahan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QR code. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat. Tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan. Jadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hati-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan sebelum pulang, terima doa berkat ini. Angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya ditumbuhkan, dicintai, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga di rumah. Berbahagialah orang-orang yang selalu menerima firman Tuhan, rema Tuhan, dan merenungkannya, melakukannya pagi, siang, dan malam. Maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan memberkati.